Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Biology Study, kita akan membahas sebuah tema. Tema ini tidak akan pernah Anda dapatkan jawabannya dari luar sana. Dijamin tidak pernah ada pendeta yang bisa jawab ini, kecuali Pendeta Henry Tandianta. Kok bisa, Pak? Saya dibuka oleh Yesus sebab saya penyembah Yesus Allah yang benar. Saya, Pendeta Henry Tandianta, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus, Bapa adalah kiasan, sudah finish. Ketika Yesus naik ke surga, maka yang disembah mutlak harus Yesus. Itu Kristen domba. Saya adalah penyembah Yesus Allah yang benar. Saya menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Maka yang bisa jawab pertanyaan ini cuman pendeta-pendeta domba. Anda boleh cek nanti dimanapun juga, dijamin tidak pernah ada yang bisa jawab dari ratusan ribu pendeta di Indonesia. Begini pertanyaannya, tubuh kebangkitan itu roh apa bukan? Nah, tubuh kebangkitan itu roh apa bukan, Pak Pendeta? Yesus naik ke surga. Waktu di bumi dia bisa dipegang. Lalu dia naik ke surga, ting 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 ting. Di surga itu roh apa bukan? Siapa bisa jawab? Kristen kambing akan mengatakan, pendeta-pendeta kambing terkutuk akan mengatakan, itu tetap tubuh kebangkitan, tetap bisa dipegang. Makanya kami menyembah Yesus Putra Allah. ya, yang masih tubuh ada di surga terus duduk berdua sama Bapa gitu. Situ war. ya. Itu kalau Anda tanya kepada pendeta-pendeta kambing yang gelarnya berderet-deret, jawabannya gitu tuh. Yesus itu tubuh kebangkitan. Ya sekarang yang masih tubuh itu di surga. Saudara-saudara, inilah jawaban Alkitabiah. Ya, tubuh kebangkitan itu ada dua. Perhatikan, kan tadi saya sudah bilang, tidak mungkin ada pendeta lain bisa jawab. Tubuh kebangkitan itu ada dua. Satu, tubuh kebangkitan waktu di bumi. Dua, tubuh kebangkitan saat di surga. Yesus memakai tubuh kebangkitan, kan bangkit 40 hari itu, menampakkan diri. Waktu di bumi beda dengan waktu di surga. Ya beda ya. Kita bahas satu-satu. Tubuh kebangkitan saat di bumi berapa hari? 40 hari. Di mana ya ayatnya ya? Ya itu ya. Selama 40 hari menampakkan diri. Kisah 1 ayat berapa? Ayat 3 ya, ayat-ayat awal itu. Selama 40 hari secara berturut-turut menampakkan diri ya. Itu tubuh kebangkitan Yesus di bumi. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Jadi Yesus itu udah bangkit terus ngomong ke Maria Magdalena. Maria Magdalena ya. Jangan pegang aku. Aku mau ke Bapakku, ke Bapamu, ke Allahku, ke Allahmu. Jadi tubuh kebangkitan Yesus di bumi itu masih nyembah Bapa, nyembah Allah. Itu tubuh kebangkitan di bumi. Bisa dipegang. Yohanes 20 ayat 27. Thomas itu nusuk ke lambung sama itu, bisa dipegang. Bisa ngilang di dalam Lukas 24 ayat 30. Ketika 30-31 itu ketika ke orang ke Emmaus itu ya. Kemudian makan ikan goreng Lukas 24 ayat 43. Kemudian bisa khotbah Lukas 24 ayat 44 sampai 40 itu khotbah tuh tentang dibuka pikirannya oleh Yesus mengerti kitab suci ya gitu-gitu ya. Terus bisa nembus dinding Yohanes 20 ayat 19. Jadi tubuh kebangkitan ini adalah tubuh kebangkitan di bumi. Bisa dipegang, bisa nembus dinding, bisa ngilang, bisa bolak-balik surga, bisa makan ikan goreng. Nasi goreng mungkin juga kalau ada ya. Nasi goreng cuma ada di Indonesia soalnya ya. Terus apalagi
bisa nembus dinding, bisa dipegang, ya, tidak pernah nginep, ya toh, bolak-balik surga terus, ya, selama 40 hari itu, ya. Itu tubuh kebangkitan di bumi, masih nyembah Bapa, masih bilang aku mau ke Allahku, ke Allahmu, Bapakku, Bapamu. Clear di sini ya, tubuh kebangkitan 40 hari Yesus di bumi. Ini yang digagal pahami oleh Kristen kambing. Kedua, Yesus memakai tubuh kebangkitan di surga. Kristen kambing gagal paham. Dikiranya tubuh kebangkitan di bumi masih sama dengan tubuh kebangkitan di surga. Tepuk jidat. Belajar Alkitab dari mana itu? Namanya juga pendeta kambing, gitu. Cek saja, tidak pernah ada yang bisa jawab seperti ini, bahwa Yesus memakai tubuh kebangkitan itu beda antara di bumi dan di surga. Yesus naik ke surga memakai tubuh kebangkitan juga, tetapi posisinya, kondisinya di surga. Dialah yang disebut anak domba. Oke? Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ini tubuh kebangkitan, tetapi sudah roh, ya. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya. Ini tubuh kebangkitan yang roh. Beda dengan tubuh kebangkitan waktu di bumi, bisa dipegang. Ini maka gak bisa dipegang, ya. Yang di surga, ya. Tetapi di Alkitab masih ditulis pakai huruf merah, supaya pendeta tahu dan paham. Oh, ini adalah tubuh kebangkitan yang dulu di bumi naik ke surga. Cuman sudah beda. Ini dia yang tidak dipahami oleh pendeta-pendeta kambing terkutuk. Jangan mengajarkan Injil lain. Saya ulang, Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 ini diceritakan siapa itu, si Yohanes ketemu dengan Yesus yang tubuh kebangkitan. Tapi ini sudah roh, ya. Wajahnya bersinar-sinar, pakaiannya putih, semua itu ya roh. Wahyu 2, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu semua ditulis pakai huruf merah, kebanyakan huruf merah. Itulah Yesus tubuh kebangkitan, tapi yang sudah di surga, yang roh. Beda dengan tubuh kebangkitan yang di bumi. Pak Pendeta, dari tadi Bapak Pendeta ngomong Yesus tubuh kebangkitan di surga itu roh. Mana buktinya? Mana bukti ayat Alkitab yang mengatakan Yesus tubuh kebangkitan di surga itu roh? Kalau ada buktinya, hari ini juga ribuan pendeta kambing mau tobat jadi pendeta domba. Bener nih. Ya. Wahyu 22 ayat 16. Ini bukti bahwa tubuh kebangkitan yang di surga itu roh. Wahyu 22 ayat 16. Ditulis pakai huruf apa? Huruf merah, Pak. Artinya huruf merah itu sama dengan yang Wahyu 2, Wahyu pasal 3. Yang Yesus ngomong tubuh kebangkitan itu. Wahyu 22 ayat 16. Apa ditulis? Pakai huruf merah apa? Aku Yesus. Ini Yesus tubuh kebangkitan. Lalu baca ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapakah roh ini? Roh itu yang di ayat 16 itu. Aku Yesus. Pak, tobat Pak. Ratusan ribu pendeta kambing mau tobat Pak. Tobat kita Pak. Ternyata betul bahwa tubuh kebangkitan itu roh. Di surga sudah jadi roh, waktu di bumi ya 50-50 lah, ya toh. Sudah roh tapi juga bisa ngilang, tapi bisa dipegang. Jadi beda ya, tubuh kebangkitan di bumi dengan tubuh kebangkitan di surga beda. Ya, ayo pendeta kambing, ratusan ribu pendeta kambing Indonesia tobat sekarang. Kamu menyesatkan jemaatmu dengan mengatakan Yesus itu masih anak Allah di surga. Yesus masih putra Allah di surga. Lalu kongko-kongko duduk sama Bapa. Sesat. Super sesat. Tobat. Ratusan ribu pendeta kambing tobat sekarang. Tak baptis. Ya. Tubuh kebangkitan di surga ini persis sama dengan gambar Allah di Kejadian 1 ayat 26. Ingat nggak? Sama juga dengan langkah kaki Tuhan yang kedengaran sama Adam di Kejadian 3 ayat 8. Adam mendengar langkah kaki Tuhan. Itu gambar Allah. Itulah Yesus yang sekarang tubuh kebangkitan yang tak lain dan tak bukan gambar Allah, anak domba.
Nanti anak domba ini bakal datang di awan, menjemput kita, rapture, pengangkatan orang percaya, pengejaman kawin anak domba. Lalu nanti anak domba ini datang beneran ke bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Wujudnya apa? Pasti wujudnya tubuh kebangkitan yang di bumi. Pasti bisa dipegang, bisa ngilang ya. Karena ayat Alkitab kan tidak mungkin bertabrakan. Dulu waktu di bumi, Yesus bangkit bisa dipegang, tapi bisa nembus dinding, bisa ngilang. Lalu naik ke surga. Ini full roh. Anda megang, Anda mati. Gitu. Nggak mungkin bisa Anda pegang. Gitu. Lalu di sanalah memakai anak domba. Anak domba ini nanti datang ke bumi. Pasti dia jadi lagi seperti Yesus dulu. Waktu bangkit, makan ikan goreng. Cuman ikan gorengnya udah nggak ada. Mungkin pisah. Gitu. Pisah Hut gitu. Kalau ke Indonesia makan pecel Madiun. Ya nanti kan kerajaan 1000 tahun rajanya Yesus kan. Yesus bisa saja ke Indonesia. Ya. Makan tongseng ya. Ya, mudah-mudahan tongseng masih ada. Ya, yang jelas anak domba di bumi nanti pasti, karena ayat Alkitab itu tidak bisa bertabrakan, pasti sama dengan tubuh kebangkitan 40 hari itu. Bisa ngilang, enak kita ketemu Yesus ya. Yesus bisa dipegang salaman, bisa selfie nanti, foto selfie. Terus Yesus ngilang, tuing, gitu. Bisa ngilang, ya. Ya bisa selfie nanti sama Yesus ya. Yesusnya bisa ngilang kok, bisa nembus dinding, bisa bolak-balik surga. Ya, clear ya. Ya, jadi penjelasan seperti ini tidak mungkin Anda dapatkan di luar sana. Ayo boleh dicek. Silakan Anda cek semua tayangan YouTube, semua khotbah pendeta-pendeta di Indonesia. Tidak pernah ada yang bisa menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu ada dua. Saat di bumi dan saat di surga. Dua-duanya beda. Waktu di bumi ini masih, saya mengistilahkan setengah-setengah lah. Setengah manusia, setengah Allah gitu. Bisa ngilang, bisa nembus dinding, bisa ini, bisa bolak-balik surga. Tapi bisa dipegang, bisa makan nasi goreng. Nanti di surga tetap makan dari buah pohon kehidupan. Tetapi anak domba di surga sudah beda. Sudah roh full. Ingat Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Ayat 17. Roh dan pengganti. Ini valid. Apakah roh itu Allah? Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Ya. Jadi roh itu Allah. Yesus itu sebagai Allah yang benar di surga. Padat, singkat, dan clear. Saudara-saudara, dijamin penjelasan ini tidak pernah ada. Anda boleh cek dimanapun juga. Tidak pernah ada pendeta manapun yang bisa menjelaskan bahwa ternyata tubuh kebangkitan itu ada dua. Waktu di bumi dan waktu di surga. Sekarang Yesus kemana? Ke surga. Jangan Anda menganggap Yesus tubuh kebangkitan di bumi yang masih bisa dipegang. Itu sesatnya pendeta Kristen kambing terkutuk dengan jemaat-jemaat Tritunggal. Ya, jutaan jemaat Tritunggal binasa tak kasih tahu. Tobat sekarang. Ikut sekolah Alkitab. Yang pengen ini ya, Bapak Ibu Saudara ya, itu betapa pentingnya ada sekolah Alkitab. Yang kayak begini nggak akan Anda dapatkan di tempat lain. Ini pendeta Henritan ini orang dari mana ya? Kayaknya baru kemarin sore. Bener loh, kita cek ratusan ribu pendeta di Indonesia. Tidak pernah ada yang bisa jawab begini. Lah iya. Saya dibuka oleh Yesus Allah yang benar yang saya sembah. Makanya saya berani ngomong. Saya penyembah Yesus Allah yang benar. Menolak nyembah Bapa. Menolak nyembah Yahweh. Siapa berani seperti itu? Anda akan dibuka pikiranmu oleh Yesus. Pasti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.